Pada tahun 1953, beberapa ulama mencetuskan ide untuk mendirikan Masjid Megah yang akan menjadi kebanggaan warga Jakarta sebagai ibu kota dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mereka adalah K.H. Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, yang melontarkan ide pembangunan masjid itu, bersama-sama dengan H. Agus Salim, Anwar Cokroaminoto, dan Ire Sofwan beserta sekitar 200-an orang tokoh Islam. Pimpinan K.H. Taufikur Rahman, ide itu kemudian diwujudkan dengan membentuk Yayasan Masjid Istiqlal. Pada tanggal 7 Desember tahun 1954, didirikan Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh H. Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka, sebagai simbol dari rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Esa Foye. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda, Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Sementara, Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pada tahun 1955 panitia pembangunan Masjid Istiqlal mengadakan sayembara rancangan gambar atau arsitektur Masjid Istiqlal. Jurinya diketuai oleh Presiden Soekarno dengan hadiah berupa uang sebesar Rp75.000 serta emas murni seberat 75 gram. Frederik Silaban adalah seorang arsitek beragama Kristen, kelahiran Bonandolok, Sumatera. Selain membuat desain Masjid Istiqlal, ia juga merancang kompleks gelanggang olahraga Senayan. Untuk menyempurnakan rancangan Masjid Istiqlal, F. Silaban mempelajari tata cara dan aturan orang Muslim melaksanakan salat dan berdoa selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, ia juga mempelajari banyak pustaka mengenai masjid-masjid di dunia. Pada sekitar tahun 1950 hingga akhir tahun 1960-an, Taman Wilhelmina di depan lapangan Banteng dikenal sepi, gelap, kotor, dan tak terurus. Tembok-tembok bekas bangunan benteng Frederik Hendrik di taman dipenuhi lumut dan rumput ilalang di mana-mana. Setahun kemudian, tepatnya 24 Agustus tahun 1961, masih dalam bulan yang sama perayaan kemerdekaan RI menjadi tanggal yang paling bersejarah bagi umat muslimin di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Untuk pertama kalinya di bekas taman itu, kota Jakarta memiliki sebuah masjid besar, sebuah masjid yang dimaksudkan sebagai simbol kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Padanan katanya dalam bahasa Arab berarti merdeka dan
Disepakati diberi nama Istiqlal, sehingga jadilah Masjid Istiqlal namanya. Tanggal yang bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW itu dipilih sebagai momen pemancangan tiang pertama oleh Presiden pertama RI, Soekarno, yang ketika itu langsung bertindak sebagai Kepala Bidang Teknik. Pertengahan tahun 60-an proyek Masjid Istiqlal terganggu. Penyelesaiannya, puncaknya, ketika meletus peristiwa G30 SPKI. Tahun 65-66, pembangunan Masjid Istiqlal bahkan terhenti sama sekali. Barulah ketika Himpunan Seniman Budayawan Islam memperingati miladnya yang ke-20, sejumlah tokoh, ulama, dan pejabat negara tergugah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Istiqlal. Dipelopori oleh Menteri Agama K.H.M. Dahlan, upaya penggalangan dana mewujudkan fisik masjid digencarkan kembali. Presiden Soekarno yang pamornya di mata masyarakat mulai luntur, kedudukannya dalam kepengurusan diganti oleh K.H.M. Idham Chalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Masjid Istiqlal yang baru. Lewat kepengurusan yang baru, masjid dengan arsitektur bergaya modern itu selesai juga pembangunannya. Semula pembangunan masjid direncanakan akan memakan waktu selama 45 tahun, namun dalam pelaksanaannya ternyata jauh lebih cepat. Bangunan utama dapat selesai dalam waktu 6 tahun. Tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1967 sudah dapat digunakan, yang ditandai dengan berkumandangnya adzan maghrib yang pertama. Secara keseluruhan pembangunan Masjid Istiqlal diselesaikan dalam kurun waktu 17 tahun. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Kini, Masjid Istiqlal berdiri megah di ibu kota Jakarta dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia.